Hai, apa kabar Sobat Parja? Ya, Parlemen Remaja hadir lagi nih di tahun 2023. Banyak banget yang baru dan pastinya berbeda dari Parja tahun-tahun sebelumnya. Penasaran? Mau tahu gimana serunya Parlemen Remaja 2023 kali ini? Oke, yuk kita langsung aja intip. Iya, kita intip sekarang. Yang namanya peserta Parlemen Remaja dari dulu emang keren ya. Selalu semangat, selalu antusias, dan selalu ekspresif banget. Meskipun baru sampai di Jakarta, dan mereka habis melalui perjalanan yang melelahkan, tapi tetap aja mereka strong banget kelihatannya. Eits, tapi cuma kelihatan strong aja? Apa emang strong beneran ya? Coba kita tanya ke salah satu dari mereka yuk. Gak bisa sebenarnya, aku cuma tidur dari jam 9 sampai setengah jam 11-an malam. Setelah jam 11-an malam tuh beneran aku kayak mantengin Parja, terus chat teman dan nyiapin beberapa perlengkapan buat besok karena udah so excited ini gitu. Deg-degan sih, tapi seru tadi pas sampai disambut sama kakak-kakak yang ceria-ceria, terus ketemu teman-teman baru, jadi pastinya seru. Ternyata memang benar Sobat Parja. Mereka memang strong sampai ada yang nggak bisa tidur karena nggak sabar nih mau ikut Parlemen Remaja. Nah, ini yang unik dari peserta Parja. Walaupun baru pertama ketemu, mereka bisa langsung akrab gitu. Kenalan cukup sekali, terus salaman, pelukan, akrab deh. Mungkin mereka sudah mulai membangun chemistry sejak di bandara kali ya, biar nanti pas rapat fraksi mereka lebih kompak. Selama persiapan kemarin alhamdulillah tidak ada, cuman mungkin di bagian fisik kesehatan agak menurun. Saya agak sedikit sakit dan suaranya agak bindeng sedikit menjelang hari H. Jadi untuk persiapan saya mengikuti Parlemen Remaja cukup besar ya. Mulai dari tahap pembuatan esai, video, semuanya itu soalnya saya lakukannya di pesantren. Yang mana di pesantren saya itu tidak diperbolehkan untuk membawa handphone. Jadi saya rasa saya terlalu sangat effort dan unexpected banget bisa lulus. Kalau untuk pendaftaran dan segala macamnya itu, aku excited banget untuk nyiapin tema-tema yang berhubungan dengan tema Parja kali ini, yaitu Remaja Kenal Hukum, Taat Aturan Masyarakat Aman. Itu kan temanya luas banget, jadi kita harus memilih topik yang mungkin cocok. Nyiapin kayak mental aku ya pastinya buat ikut Parja kali ini, karena ini first time aku buat ikut Parja dan aku udah kelas 12. Jadi kayak aku harus bener-bener kayak yang, aku harus lolos Parja nih, jadi aku fokus banget. Wisma Gria Sabah DPR RI dari tahun ke tahun selalu menjadi saksi keseruan dan kepintaran para peserta Parlemen Remaja. Ya, silakan berjalan di belakang. Kakak panitia yang udah nunggu kedatangan peserta juga ikut senang tuh pas peserta datang. Kayaknya peserta Parja bener-bener gak mau sia-siain waktu deh. Baru aja mereka sampai, langsung mereka latihan untuk pementasan di acara pembukaan nanti malam. Ada yang di lapangan tenis, ada yang di tempat bermain, di mana ada tempat kosong mereka pasti pakai untuk latihan, demi penampilan yang apik. Bapak Indra Iskandar selaku Sekjen DPR RI membuka langsung acara Parlemen Remaja 2023. Dan secara sah dan meyakinkan ditandai dengan proses penyematan jaket peserta Parlemen Remaja 2023 menjadi anggota Dewan yang terhormat untuk 4 hari ke depan. Selamat ya! Karena acara hari kedua acaranya padat banget,
Meskipun peserta masih semangat, tapi mereka harus tetap istirahat. Istirahat semuanya. Kakak panitia sempetin sidak nih Sobat Parja. Tujuannya memastikan supaya anggota dewan yang terhormat besok lebih semangat. Makanya malam ini harus istirahat. Gak ada yang keluar lagi ya. Waktunya dinamika kelompok. Dek, bangun. Bangun deh. Ayo senam. Nomor 14. Dari sholat subuh. Aku bangun jam 3:50. Aku bangun jam 4. Dan kita janjian mau sholat. Kak Rahul dan tim selalu aja bisa buat anggota dewan yang masih ngantuk jadi bangun 100%. Dari mulai senam, terus lanjut, games-games seru bikin ngantuk hilang, badan jadi segar dan siap untuk ikut kegiatan yang bertubi-tubi serunya. Strateginya, kami strategi adalah memindahkan nampan. Kita itu jadi makin akrab gitu loh, karena kita bisa kenalan gitu. Nah sekarang tuh kita lagi games berdasarkan kelompok. Jadi kelompok 1 sama 2, 3 sama 4. Jadi pindah-pindah pos gitu. Seminar proses penyusunan peraturan perundang-undangan dimoderatori sama Kak Indah. Dan sebagai pengisi materi adalah Bapak Innocentius Samsul. Masih lanjut nih Sobat Parja, rangkaian materi di hari kedua. Di sesi kali ini, para anggota dewan yang terhormat dapat pembekalan materi dari para ahli di bidangnya. Supaya para anggota Parja lebih paham lagi daftar inventarisasi masalah yang mau dibahas di sidang nanti. Moderator seminarnya adalah Bapak Alfian Raharjo, pembaca berita senior. Terus pembicaranya ada Taufik Basari alias Pak Tobas, anggota Komisi 3 DPR RI. Terus ada Profesor Harkristuti, guru besar dari Universitas Indonesia, dan Bapak Muhammad Walian, mewakili pemerintah yang menjabat sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Ya, saya sangat menyambut baik kegiatan Parlemen Remaja ini yang hari ini saya memberikan materi tentang perjalanan dari perumusan dan pembahasan kitab undang-undang hukum pidana yang baru yang kita miliki. Belum sampai di situ Sobat Parja, keseruan semakin mencuat nih. Sesi selanjutnya adalah rapat dengar pendapat umum. Anggota dewan sudah mulai duduk berdasarkan fraksinya. Sesi ini dipimpin sama Hugo dari fraksi Pajajaran. Narasumber yang dihadirkan adalah pakar hukum Bapak Albert Aris, Bapak Prianter, dan juga dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Bapak Erasmus. Silang pendapat tentang ketiga DIM yang dibahas semakin seru nih. Bapak Ibu, rekan-rekan, tentu kita akan berdebat tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Saya bandingkan keadaan saudara. Apakah saudara yakin dan menjamin kembali dengan data yang Anda bagikan jika penghapusan pidana mati dilakukan? Ya, rangkaian seminar hari ini diakhiri sama seminar mekanisme persidangan. Kak Zul yang jadi moderatornya, dan Ibu Suprihatini selaku Deputi Persidangan DPR RI sebagai narasumbernya. Sebelum berjibaku dan silang pendapat waktu sidang nanti, anggota Dewan Parlemen Remaja wajib tahu aturan mainnya, biar semuanya sesuai sama aturan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah dari DPD. Nah, di hari ketiga, agenda kerja para anggota Dewan Parlemen Remaja yang terhormat mau melakukan kunjungan kerja nih Sobat Parja. Tahun ini, destinasinya adalah Pengadilan Negeri Kota Bogor, Kejaksaan Negeri Kota Bogor, dan Polresta Bogor Kota. Lokasi kunjungan kerjanya disesuaikan banget nih sama pasal yang jadi topik pembahasannya.
Kamu udah mulai berapa? Nah, udah dari dulu. Udah dari dulu. Dapat gratis bakso nih. Di depan ruang sidang 2 di Wisma Kopo DPR RI Bogor, kita makan bakso. Yuk makan yuk. Kita antri bakso. Jadi walaupun rapat membuat lapar, tidak usah khawatir karena selalu ada makanan di DPR. Oke, karena bekal dan materi untuk rapat dan sidang udah dikasih semua sama kakak panitia, sekarang waktunya kita latihan sidang. Soalnya besok waktu sidang dan rapat, kakak panitia cuman ngawasin aja dan membantu. Kan arahan sama cara-cara sidangnya udah dikasih tahu semua. Satukan suara dan samakan tujuan. Rapat masing-masing fraksi pun digelar. Pada malam ini, fraksi Buton mengadakan pertemuan tatap muka untuk yang pertama kali. Kita sedang membahas tentang Undang-Undang Penghinaan Presiden, Tindak Pidana Mati, dan Undang-Undang Unjuk Rasa. Jangan sampai fraksi lain dengar ya apa yang kita bicarakan. Kami rapat untuk menguatkan kembali argumen-argumen kami, serta mungkin ada selama pemateri yang memberikan materi baik kami, mungkin kami punya ide-ide baru tentang argumen-argumen baru. Nah, kami akan menggabungkan kembali dan menguatkan kembali. Paling banyak omongannya di mana? Kesiapan kita sebenarnya sudah hampir matang, sekitar 80%, hanya saja tinggal pembagian siapa yang berbicara dan siapa yang akan menginterupsi. Persiapannya kami masih ngumpulin pasal-pasal yang mencakup agar kami punya bukti yang kuat. Salah satunya kita mencari pasal 28J, 3, DUHAM, dan lain sebagainya. Ini kita lagi bahas tentang DIM RUU KUHP tentang pidana mati, karena kita di sini lagi bahas antara pro alternatif atau kontra. Ini ya, kalian ada yang kontra nggak? Kami sedang membahas terkait pandangan kami terhadap semua DIM yang akan dibahas pada rapat-rapat kami mendatang, yakni DIM tentang pidana mati, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, serta aksi demonstrasi tanpa izin. Jadi di sini kita lagi rapat untuk persiapan besok rapat paripurna di gedung DPR RI. Aku pribadi jujur deg-degan karena kita nggak bakal tahu gimana atmosfer pas persidangan. Kemudian fraksi sendiri juga prepare banget untuk ngadepin persidangan besok sih. Ini adalah salah satu momen yang kita tunggu karena kita akan berbagi oleh dari beberapa daerah. Kemudian seperti yang saat ini kita lakukan, kita sedang menjalani diskusi meskipun di tengah malam yang seperti ini, tapi kita memanfaatkan waktu itu untuk menghadapi rapat, simulasi rapat esok hari. Akhirnya waktunya datang juga. Anggota Dewan Parlemen Remaja yang terhormat, pagi-pagi buta udah siap menuju gedung DPR RI di Jakarta untuk membahas ketiga undang-undang itu. Sampai di gedung DPR MPR, anggota Parlemen Remaja punya kesempatan untuk tour building nih Sobat Parja. Masuk ke ruang sidang paripurna 1, tempat dilantiknya presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Dan pastinya, tur ke Museum DPR. Ada barang yang sangat jelas ini, yang ada bukti fisiknya kan. Apa tuh? Yang kayak kursi ini kan asli ya, dari awalnya dipakai ini ada di sini. Jadi kita tahu asli awalnya dipakai, ditaruh di sini jadi bisa lihat gitu yang asli. Seru banget. Terus kita bisa foto sama bukuan di sini. Sangat amat menarik karena kita bisa melihat hal-hal yang tersimpan di dalamnya. Dan sebelumnya tuh aku nggak pernah begitu tertarik tentang DPR ya. Tapi setelah kesini tuh kayak, oh jadi banyak hal-hal yang aku nggak tahu gitu. Kalau misalkan kayak dulu DPR itu ada seragamnya,
Terus meja DPR itu ternyata dulu ada asbaknya karena bisa rapat sambil ngerokok dan lain sebagainya itu kan. Pastinya seru karena kan kita juga sebagai anak-anak parlemen remaja pengen tahu DPR itu awalnya bagaimana dan sejarah perkembangannya juga bagaimana sampai saat ini. Dan juga kita bukan hanya dimanjakan dengan visualisasi saja, tapi kita juga ada yang mandu kita dan menjelaskan secara auditori juga. Sekian. Yang paling menarik adalah 2024 apa ya? Langsung itunya seperti kursinya dan beberapa alat-alat yang langsung menjadi saksi bisu pada saat sejarah perkembangan DPR itu sendiri. Di ruang Abdul Muiz, di Gedung Nusantara DPR RI, seremoni pembukaan simulasi sidang dan penyerahan secara simbolik palu sidang dilaksanakan. Nima Decista yang terpilih jadi Ketua Parlemen Remaja 2023 menerima palu sidang dari Bapak Agung Budi Santoso, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI. Benar-benar nggak nyangka karena itu benar-benar berkesan banget karena dari awal itu nggak ada menargetkan sampai ke ketua, jadi benar-benar kaget banget karena mendapatkan jabatan sebagai Ketua Parlemen Remaja. Nah, ini adalah part yang paling ditunggu-tunggu sama anggota Parlemen Remaja. Mereka berperan menjadi anggota dewan yang terhormat. Suasana rapat panitia kerja jadi rangkaian pertama. Pendapat-pendapat fraksi silih berganti disampaikan, sampai akhirnya keadaan mulai memanas. Hujan interupsi mulai terjadi. Begitu juga saat rapat kerja. DIM 857 pasal 263 kami seluruh fraksi masih sama, bertahan sama pendapatnya. Hujan interupsi terjadi lagi. Kami persilahkan kepada fraksi Pajajaran. Tak lain dan tak bukan, keputusannya adalah dilanjutkan dan diselesaikan di sidang paripurna. Urgensi dari kegiatan Parlemen Remaja yang kita selenggarakan setiap tahun ini adalah dalam rangka untuk melakukan pendidikan politik bagi generasi muda sebagai bagian dari amanat sidang Interparliamentary Union (IPU), di mana setiap negara diwajibkan untuk melakukan pendidikan politik bagi generasi muda. Jadi pendidikan politik dan demokrasi bagi generasi muda. Sidang paripurna segera dilaksanakan untuk mengambil keputusan pengesahan undang-undang yang menjadi pembahasan. Kami dari fraksi Kutai menyetujui rancangan. Dari fraksi kami Samudra Pasai menyetujui rancangan kitab undang. Laporan dan tanggapan dari fraksi diberikan kepada Ketua Parlemen Remaja. Menyetujui tentang rancangan. Sampai akhirnya keputusan dan pengesahan terjadi. Ketua Parlemen Remaja, Nima Decista menutup sidang. Tanda berakhirnya sidang paripurna. Pada rapat kerja, kami mendapatkan rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana yang dimana tadi pada rapat kerja belum disetujui satu DIM. Nah, maka dari itu karena DIM tersebut tidak disetujui, tadi naiknya ke rapat paripurna nih. Nah, setelah dari rapat paripurna, saya sebagai ketua itu harus memutuskan apa yang harus dipilih oleh ketua fraksi sehingga menghasilkan mufakat. Seperti tujuan dari musyawarah yang dapat diciptakan di sidang paripurna ini. Nah, setelah itu dari saya sebagai ketua sidang itu meminta kepada ketua fraksi untuk menyampaikan kembali nih alternatif apa yang mereka inginkan. Nah, alternatifnya itu terdiri dari dua, alternatif 1 dan alternatif 2, dan kami meminta untuk ketua fraksi menyampaikan apa saja yang mereka inginkan pendapatnya. Kemudian karena tadi suaranya itu bedanya cuma satu aja, jadi kami memutuskan untuk mengadakan lobby yang sudah disetujui oleh seluruh anggota dewan. Nah, dari sana setelah kami mengadakan lobby itu, kami juga mengundang pemerintah, kami akhirnya juga melaksanakan kembali sesi berpendapat. Kemudian kami karena dari masing-masing fraksi itu tetap kukuh dengan pendapat sebelumnya, maka kami dari anggota pimpinan rapat kami memutuskan untuk mengadakan voting. Setelah itu, setelah ketua fraksi kembali ke tempat duduknya, kami minta izin juga kepada anggota dewan apakah kami boleh melaksanakan voting atau tidak, dan sudah disetujui. Akhirnya kami melaksanakan
voting untuk terkait dengan alternatif yang dipilih untuk DIM terakhir gitu. Walaupun memang 4 hari, tapi kita dapat banyak sekali pengalaman. Mulai kita bangun pagi mengikuti serangkaian kegiatan yang padat banget jadwalnya. Terus kita selesai itu sedikit malam, sekitar jam 9 atau jam 8. Sehingga kita benar-benar di-push untuk menjadi siswa yang dapat merasakan anggota dewan. Rasanya campur aduk antara senang dan gak nyangka bakalan jadi menjadi anggota parlemen remaja, terutama di tahun 2023. Senang banget pastinya. Remaja yang hebat dan beruntung bisa mewakili remaja Indonesia berpartisipasi jadi anggota Parlemen Remaja 2023. Semoga kelak nanti mereka juga bisa benar-benar menjadi anggota dewan yang terhormat. Jadi penyambung suara rakyatnya, membela rakyatnya, membawa perubahan yang pastinya positif buat negaranya. Ini sebetulnya kalau setahun sekali sebetulnya kurang. Jadi karena sebetulnya kita berharap kegiatan parlemen remaja ini bisa dilakukan di beberapa tempat dan beberapa kurun waktu. Tapi karena ini adalah program dari Sekretaris Jenderal, keterbatasan anggaran yang kita selenggarakan baru setahun sekali. Kami berharap nanti bisa dilakukan beberapa kali dalam 1 tahun. Kalau untuk peserta Parja 2023 itu mereka sangat antusias, mereka sangat berenergi dalam semua kegiatan yang kita susun. Lalu mereka melihatkan pengetahuan yang cukup membanggakan karena sekarang zaman teknologi, semua teknologi itu tersedia dan itu gampang diakses, sehingga sebelum mengikuti kegiatan Parja itu mereka sudah memiliki pengetahuan yang cukup memadai terkait bahan yang kita siapkan. Setelah 4 hari, dahi anggota parlemen remaja yang terhormat kita ini mengernyit, sekarang waktunya cooling down. Chill, relax sejenak di Warna Wisata Taman Mini Indonesia Indah. Ada yang main motor listrik, otopet listrik, dan belanja oleh-oleh juga nggak ketinggalan dong. Ada yang unik di tahun ini. Malam keakraban temanya sesuai sama undang-undang yang dibahas. Bener aja dong, bukan anggota Parja kalau nggak ada yang lucu dan unik. Cosplay yang dipakai para peserta ada-ada aja. Ada yang jadi polwan, ada yang jadi hakim, ada yang jadi terdakwa, tersangka, dan lawyer. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kesempatan, boleh kita berjumpa lagi. Kayaknya 5 hari bersama aja udah buat mereka deket banget ya Sobat Parja. Acara malam keakraban pecah, jadi acara tangis-tangisan akhirnya. Terima kasih ya remaja-remaja hebat Indonesia. Sampai jumpa di Parlemen Remaja 2024. Mau beli apa aja tadi di Taman Mini? Oh, tadi aku beli kaos buat adik. Tadi kamu dapat hadiah? Iya. Lucu. Sekarang aku packing, besok aja 8 pagi. Nah, ayo. Kamu capek? Iya, besok aja lah. Beneran, Bis? Iya, kita kan pulang siang kan? Yaudah, oke. Ini dasimu. Yaudah ya, guys. Iya, guys. Kami capek, kita capek, mau tidur. Dadah. Halo. Halo Kak. Hari terakhir. Besok kita lagi udah pulang. Udah beli kalung ya. Salah satunya kalung ini bakal aku kasihkan ke guru pembimbing di sekolah. Terima kasih Parlemen Remaja atas 5 hari yang sangat berkesan dan nggak akan melupakan hidup kita. Benar-benar. Remaja terhubung.